Mana nih ini yang saya cari-cari? Bang, dia lupa. Dia lupa kalau harus pinggir. Lawak nih. Halo semuanya, kembali lagi di channel Jody Motovlog HD bersama dengan gue Jody. Gimana kabar kalian? Semoga kabarnya baik-baik saja. Dalam video kali ini akhirnya nih guys, gue memiliki kesempatan untuk mudik bersama motor Aprilia RS 660. Jujur gue sangat penasaran banget dengan motor ini karena kebanyakan mungkin orang-orang pakai motor ini tuh hanya dalam kota aja. Nah kalau gue penasaran banget nih untuk gue pakai jalan jauh dan pas banget nih momen lebaran bentar lagi tiba. Makanya gue pakai aja motor ini untuk gue gunakan sebagai kendaraan mudik. So kalau begitu jangan lupa di like video ini dan ya enjoy the video. Harusnya kalian nonton ini mungkin ada yang udah mudik atau mungkin masih dalam perjalanan atau mungkin mau berangkat. Dan dalam video kali ini gue juga mau berangkat mudik nih guys. Jadi seperti biasa bagi teman-teman subscriber lama yang udah ngikutin Jody Motovlog HD dari lama banget, pasti tahu dong gue mudiknya kemana. Nggak jauh sih sebenarnya dan gue bisa bilang ya kayak riding biasa lah. Jadi kan kita dari Jakarta dan tujuan akhir kita itu ke Bandung ya, jadi dekat sekali kampung halaman saya di sono. Cuman biasanya gue selalu lewatin rute puncak. Nah tapi kali ini gue mau coba lewatin rute yang berbeda. Semoga perjalanannya hari ini lancar. Dan pas gue bikin video ini hari Jumat tanggal 5 ya, tanggal 5 April, hari Jumat. Habis Jumatan gue langsung siap-siap dan langsung prepare karena cuaca juga sudah cerah. Jadi mari kita go. Tapi sebelum kita go, kalian harus lihat dulu nih amunisi gue untuk perjalanan kali ini. Ini dia guys. Jadi gue berangkat pakai Aprilia RS 660 nih. Jadi thanks to Aprilia Indonesia yang udah mau meminjamkan unit motornya untuk gue pakai mudik. Sekaligus juga gue pengen nyobain, icip-icip sedikit kalau misalnya motor ini dipakai untuk jarak yang lebih jauh sedikit, rasanya kayak gimana. Plus juga di motor ini seperti yang udah gue bilang di video sebelumnya, jadi memang sudah tersematkan Akrapovic. Ini bener-bener sunyi banget lah suaranya, nanti kalian bisa denger. Terus Öhlins, suspensi Öhlins belakang, shock belakang. Terus seperti biasa bagi teman-teman yang nanya, bang itu tailbacknya pakai apa nih? Gue pakai Kriga. Jujur gue nggak di endorse karena memang ya ini gue beli sendiri. Gue suka banget sama barangnya, sudah terbukti bertahun-tahun gue pakai touring ini selalu ampuh banget dan secure. Dan ini bisa dipasang di motor apa aja ya, tinggal disesuaikan aja untuk pemasangannya. Dan menurut gue juga cukup praktis untuk sebuah tailback modular seperti ini. Jadi udah mantep banget. Ada 2 tas gue gabungin ya, semua perlengkapan harusnya cukup untuk gue mudik nanti. Lalu yang gue sematkan berikutnya adalah ini. Nah tadinya motor ini tuh nggak ada phone holdernya. Terus gue bingung kan, ini pakai apa gitu ya buat nancepin HP di sini gitu. Karena pasti kan gue akan ngerute peta segala macam. Ya udah akhirnya ada phone holder yang menurut gue cocok banget untuk motor RS 660 ini guys. Jadi ini ya FYI buat teman-teman yang memang user RS 660 atau Tuono 660. Mau cari phone holder yang gampang banget dan praktis banget, pakai ini aja nih, Quadlock. Keren. Barangnya emang udah mantep lah kalau phone holder dari Quadlock ini. Gak usah diragukan lagi. Ini jadi gue pakai fork stem mount. Terus kebetulan HP gue ini kan iPhone XR, jadi gue beliin case-nya yang khusus iPhone XR dan ya udah plug and play banget. Dan gue juga sebenarnya beli yang dampernya itu ya kan, yang buat stabilizer dampernya itu. Cuma karena HP gue ini yang biasa aja kan XR, jadi kayak nggak perlu damper. Tapi gue udah beli, cuman nggak gue pasang aja gitu. Sama paling ya inilah buat mounting kamera pakai DJI Action 3. Nah untuk yang di helm gue nih gue pakai DJI Action 4. Dan untuk mountingnya sendiri kamera ini gue dari Chin Mounts. Helm gue Zoe X15. So ya ini udah ready to go. Tak lupa ini gue juga pakai intercom dari Cardo Edge guys. Biar ya selama perjalanan biar seru lah, nggak boring. Jadi itu aja sih persiapan gue, cukup simple ya. Dan gimana perjalanannya, semoga seru, semoga lancar. Dan ya pokoknya stay tune terus. Dan jangan lupa di like juga video kali ini. So kalau gitu enjoy the video.
Buat teman-teman yang lagi cari motor, part modifikasi motor, atau aparel motor second tapi berkualitas, langsung aja cek akun Jody Motoshop. Solusi one-stop shopping online terpercaya. Dijamin original dan pastinya harga juga bersaing. Jadi tunggu apa lagi? Cek Jody Motoshop sekarang juga. Happy shopping! Untuk rute kali ini biasanya gua kalau ke Bandung dari Jakarta itu biasanya melewati jalur puncak. Cuman feeling gua kayaknya kalau lewat jalur puncak itu pasti macet. Makanya nih gua kepikiran untuk lewat jalur yang berbeda. Jadi gua kepikiran untuk lewatin jalur Jonggol. Dan kenapa gua memilih jalur Jonggol? Karena gua penasaran juga sih. Udah lama banget gua ke Bandung gak ngelewatin jalur ini. Terakhir gua ngelewatin jalur ini tuh Ancur Lebur guys. Cuman kabarnya ternyata jalan sudah mulai mendingan alias udah mulai bagus. Makanya gue memilih jalur ini deh sekaligus untuk survei-survei. Harusnya sih memakan waktu kurang lebih 4 sampai dengan 5 jam. Atau mungkin dengan ngaret-ngaret dengan berpikir ya bahwa nanti kita nyampainya pas mau buka puasa. Itu yang mungkin bisa sampai 6 sampai 7 jam. Tapi poinnya adalah di sini gue mau menikmati perjalanan bersama Aprilia RS 660. Jadinya ya udah sih, gue juga sambil jalan-jalan santai sekaligus ngabuburit. Rute perjalanan sudah ditentukan dan ya kalau begitu kita lanjut di jalan. Mari kita mulai. Oke, jarang sih gue ke Bandung lewat jalur sini sebenarnya. Walaupun pernah sebenarnya, tapi kayak ya gue terakhir tuh kayak jalannya rusak mampus gitu. Semoga aja jalannya sekarang oke ya. Maksudnya gue juga pengen ganti suasana aja sih. Bosen juga sih lama-lama kan lewat puncak mulu. Ya udah. Ini by the way gue juga udah isi bensin sih. Ya udah semi full lah. Jadi kayak cukup lah harusnya. Gue isi pakai Shell Super by the way, isi 150.000. Jadi kayak aman lah. Gue rasa nanti kita akan isi bensinnya kalau udah di Bandung ya. Ini harusnya udah sampai full tank sih bisa harusnya. We'll see, nggak tahu juga. Ini biasanya jam-jam segini, jam 2 nih macet, tapi semoga ya. Mungkin karena nggak ke kota kali jadi nggak macet ya. Dan ini hari Jumat kan, weekend. Orang juga udah ngambil cuti soalnya buat mudik. Jadi harusnya sih aman ya. Kadang gue juga pakai feeling tuh kayak oke, berangkatnya kapan ya kira-kira yang enak, yang pas kayak gitu. Dan sekaligus icip-icip Aprilianya nih buat pakai touring ya kan. Seru sih sebenarnya ya guys. Solo touring tuh gue pengen banget loh. Cuman kadang ya waktunya aja. Sekalinya ada waktu kayak ya gue nyiapinnya malah buat sama teman-teman gitu kan. Ya jadinya seru aja. Tapi kalau misalnya waktu gue free semua udah aman kasarannya, kayak gue kayaknya touring terus deh guys. Seru aja gitu touring, menjelajah sendiri gitu kan. Oh ya FYI, jadi ini motor nih kan ya motor inilah ya operasional Aprilia atau motor test ride. Ya gue juga nggak tahu nih kondisi motornya. Jadi kalaupun amit-amit ya, ya udah kita coba sampai semaksimal mungkin dah. Ini cuma modal bensin dan modal yakin nih gue nih pakai motor ini. Biasanya kan kalau mau persiapan touring tuh kayak ngecek sana sini kayak oli, servis dan lain-lain kan. Ya gue percaya aja deh dengan kondisi yang sekarang nih. Kita coba gitu maksud gue. Sekuat itukah gitu, karena durability-nya banyak orang bilang kalau Aprilia kan ya kayak kurang dan lain-lain. Tapi sih ya selama kita belum mencobanya ya mari kita buktikan gitu maksud gue. Ini kalau misalnya oke sih, nggak tahu juga. Nggak mau banyak berharap dan ya nikmatin aja gue. Kalian dengar gak sih suaranya? Nggak ada kan? Ya itulah, mufflernya memang Akrapovic, tapi ada catalytic converternya, jadi ya begitu suaranya kesaring. Kecuali kalau memang free flow gitu kan. Ini enak banget sih settingan touring nih, sangat dapat banget ya, powernya dapet, nggak bising, nggak ganggu orang. Cuman ya paling suaranya jadi nggak begitu keluar sih. Harusnya sih estimasi kita perjalanan dengan kondisi kayak gini ya, gue udah memikirkan seamit-amitnya seburuk-buruknya perjalanan ini macet gitu paling ya 4-5 jam lah.
karena kondisi macet dan menjelang bukber ya kan, ngabuburit dan lain-lain. Tapi kalau ketemu jalan sepi terus ya harusnya aman. Cuman kalau udah nyampe kota biasanya kan nggak aman lagi. Tenaganya tuh malu-malu Ini motor tuh galak, cuman humble. Dan enak ya kalau sendiri, ya udah kita nggak usah mikirin yang belakang kadang. Maksudnya kalau grup kan kita harus mikirin rombongan kita siapa aja, terus saling nunggu-menunggu. Kalau sendiri ya udah, pace-nya kita yang ngatur gitu. Kalau mau nyantai-nyantai, rada agresif-agresif dikit gitu kan, tinggal nyesuaiin kondisi jalanan. Gue coba kayak gue riding normal ya. Ups, kayaknya nggak bisa. Kita lewat kiri aja. Iya, maksudnya gue bawa normal tuh kayak ya udah, senormalnya gue aja gitu. Kadang ngegas, kadang nyantai, kadang pelan gitu-gitu deh. Jadi gue nggak ngincer ini biar hemat atau apa. Pokoknya senormalnya gue aja, biar gue tahu gitu nih motor kayak gimana sebenarnya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba nih ada sesuatu hal yang bikin gue jadi kepikiran. Gue sempat berhenti dulu untuk ngecek tas gue ini tuh udah kepasang dengan sempurna atau belum. Ya sebenarnya sih buat pencegahan aja sih. Tapi ternyata pas gue cek, ternyata udah kenceng nih. Jadinya aman lah untuk kita gaskan lagi. Sempat berhenti dulu karena ngecekin ini tailback. Gue ngeliat di spion kok terlalu ke kanan, ternyata tapi aman-aman aja sih. Ya udah deh, berarti harusnya nextnya aman-aman aja. Karena dari tadi jalanannya bumpy. Waduh, sama becek juga sih. Ya pokoknya gitu guys. Kalau misalnya kalian lagi touring, solo touring gitu misalnya, ada yang ngerasa nggak nyaman di pikiran tuh, ganggu gitu kan, mending berhenti aja deh. Mending berhenti, dicek semuanya. Kalau semuanya aman, udah pede, yakin segala macam, baru jalan lagi silahkan. Ternyata jalanannya di sini masih bumpy guys. Iyalah, yang lewat truk-truk kayak begini coba. Allahu Akbar, ya Allah ya Robbi. Ujuk-ujuk ada yang belok ya kan. Nggak ada yang salah sih. Cuma kaget aja gitu, nggak dikasih aba-aba. Tarikannya maknyos. Mode dynamic di kota enak banget. Jalan raya enak banget. Wah, ini mobil juga mudik nih, lihat nih. Barangnya banyak, kelihatan nggak di dalam. Ya, waktu yang tepat lah berarti orang-orang mudik sekarang mungkin ya. Tapi semoga nggak rame maksudnya kalau gua, walaupun cuma ke Bandung. Ini panic brakingnya gokil sih, responsif abis. ABS-nya juga nggak lebay gitu loh. Masih natural gue rasanya, kayak enak gitu. Pokoknya kalau tiba-tiba rem dadak ya gigit remnya. Gak perlu 1000 cc ini mah. Ini aja udah enak, udah ngebut. Ya kita ketemunya jalanan begini mulu. Kalau 1000 cc kan overpower ya, mubazir gitu jadinya. Wah, gokil. Nyalip berasa ramping, tapi ya nggak apa-apa sih, silahkan aja. Wah, di mana ini kita ya? Ini kayak beda banget ya. Kayaknya dulu nggak gini dah. Iya anjir. Selama itu gua nggak kemari. Asik. Walaupun jalan beton kayak suspensinya enak juga ya. Kagak kaku. Menyesuaikan. Emang gue paling demen nih suspensi yang non elektronik ya. Gue lebih suka yang basic. Nggak agak kasar bumpy-bumpy. Cuman kalau naik Diana sih di sini udah pegel mampus sih. Maksudnya rasanya udah keras ya kan. Terus nggak halus, bumpy. Udah nangis. Tapi ini enggak ya, gue nggak begitu ini ya. Alright ya Allah. Jalanan begitu dihajar. Tapi oke loh, suspensinya di luar ekspektasi aing. Wah, kaget gua anjay. Ngapa? Kaget gua kehalang Bapak Beat yang di depan. Oh ya, lampu sennya tuh di motor ini tuh kayak CBR 250 RR loh. Jadi nyatu sama DRL ya. Canggih ya. Nggak di lampu nggak di spion. Tapi kalau untuk market Amerika RS660 ini lampu sennya di spion, lampu sen depan.
Ya beruntung lah kita dapat yang region Eropa ya. Jadi lampu sennya di DRL lebih cakep. Wah, kita memasuki wilayah kota Taman Metropolitan. Jalan kota Taman Metropolitan katanya. Pasti gitu deh kalau kalian solo touring ya kan. Ini di mana ini kan? Kayak berasa di luar negeri gitu, padahal mungkin masih di beda kabupaten. Tapi kayak gue tebak-tebak ini kayak daerah-daerah habis lewatin Cibubur. Iya bener kan, Jonggol. Ternyata kesini ya tembusannya, ya Allah lupa gua. Iya ini Citraland anjir. Kalau ke arah sono Cibubur. Nah iya, kalau ini gue familiar nih. Nah, daerah sini wisata situ Tungguilis. Ya ampun, aman. Aduh ibu ya, iya. Ini mengagukan. Aman tapi aman bu, tenang aja. Motornya enak sekali. Kalau boleh jujur ya, dinamiknya ini kayak, maksudnya riding mode-nya ya, riding mode-nya dinamik DRS kayak wetnya Panigale gua si Diana. Jadi rasa instannya tuh berasa gitu. Walaupun wet itu kan kalau di Panigale yang paling rendah ya kan. Karena memang langsung dibatasin 100 horsepower. Jadi mirip-mirip sih. Cuman menurut gue ini lebih smooth aja. Dan gak yang berebet, bukan berebet, kayak agak ada delaynya dikit gitu. Tapi kalau yang ini instan banget sih. Kenapa nih? Allah Akbar. Allah Akbar. Gua ngecek kamera, ngerekam gak gitu. Allah Akbar. Allah Akbar, ngantuk sih. Allah Akbar, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Bang. Truk guling dong. Kayak di mana gitu ya. Pohon-pohon gini, ini yang saya cari sebenarnya, pohon-pohon kayak gini. Wah, bampi-bampi, masih bampi-bampi, guys, saudara-saudara. Ngalah dulu guys. Bampi. Wah, bocil nih naik PCX. Wah, jangan diadu dah kalau udah ketemu bocil kayak gitu. Nyalinya lebih gede guys. Wah, depan gue juga mudik tuh pakai R15. Nice. Diikat begitu tuh. Hati-hati masku. Sumpah, orang kalau ngeliat motor ini dipikir bukan moge anjir. Ini mah diem-diem cabai rawit, sumpah. RS 660 nih. Motornya humble ya. Oh, mau lewat gak? Ya udah, saya aja yang lewat. Tapi sampai sini aja. Hihi. Torsinya mantap. Jalanan ini yang saya cari-cari. Let's go. Tapi gak ada suaranya ya. Ini senjata touring paling mengerikan ini yang pernah gue coba sih. Ya Diana keren, sport banget, tapi ini kalau buat touring another level bro. Tapi ini harus dicas. Iya, panjang umur harus dicas. Oke, kita harus cari strategi nih gimana cara ngecasnya ya kan. Enak. Phone holdernya mantap sih. Quad lock. Quad lock. Aduh, X-guard. Kamu teralihkan X-guard. Quad lock mantap. Wah, berhenti dulu deh gua. Asli. Ini seru banget. Ntar cari tempat yang oke deh. Sini aja dah. Oke, kita berhenti di masjid sini aja dah. Pak. Sepi ya jalanan ya. Kalau lewat sini. Akhirnya gua memutuskan untuk berhenti di masjid sini nih.
Gue lupa sih untuk nanyain ini tuh gue berhenti di masjid mana. Mungkin teman-teman ada yang tahu nih masjid apa, mungkin bisa sharing di kolom komentar di bawah. Kenapa gue berhenti di sini? Karena gue lihat dan gue perhatiin masjid ini tuh bener-bener enak gitu kalau misalnya teman-teman mau istirahat. Dan selama perjalanan gue tuh ngeliat juga pemandangannya tuh keren banget. Makanya gue tanpa basa-basi setelah gue berhenti untuk ngecas handphone gue juga, gue memutuskan untuk ngedrone. Oke, sudah selesai istirahat, ngecas HP semua segala macam. Enak nih masjidnya di sini, ramai juga ternyata di sini. Jadi spot. Sempat ngedrone juga, lumayan lah ya. Terus ngobrol sama bapaknya, seru. Paling males itu turun sama naik, soalnya harus kayak begini. Aduh, ya begitulah. Iya, kalau enggak mah kram. Izin Pak, jalan lagi. Mari Pak. Assalamualaikum. Mari Pak. Seger. Jalan lagi kita. Yeah. Ngabuburit ya bom bensinnya belum jadi ya. Masih 3 bar aman ya. Ternyata jonggol. Udah enak guys jalannya. Ya udah. Kita nikmati sajalah jalanan ini dengan sukariang. Waktu sih masih 2 jam 40 menit lagi, tapi ya kita bikin berapa ya? Bikin 1 jam. Anjay, kita jam 16.27, setengah 5. Mantap. Ya bener, buka di jalan paling nanti kita. Paling cari ini aja lah, gua cari pom bensin gitu-gitu aja. Batalinnya jadi simple. Tapi tadi bagus sih pemandangannya. Gunung Ciraya ya. Iya. Tadi ngobrol-ngobrol juga sama bapaknya. Ya seru lah, sharing-sharing. Mudik ya, Jakarta Bandung mudik ya. Aduh, ya alhamdulillah sih deket. Oh shit man. Gue kalau kayak gitu tiba-tiba kayak slow motion pandangan gue, sumpah. Kalian pernah juga gak sih? Apa gue doang? Kayak misalnya nih di waktu-waktu genting ya kan, tiba-tiba kayak slow motion kayak Quicksilver yang di X-Men. Yang penting kita menikmati perjalanan. Oh my god, Ukti. Woi, tikungannya nikmat brother. Nikmat mana lagi yang kau dustakan brother. Mantap. Oh ya by the way, ini phone holder enak banget. Kita mau landscape, mau potret ya, tinggal nyesuaiin aja. Dan ini gue sambil ngecas. Jalannya mulai keriting kah. Oh Akbar, ada bumpy coy. Jadi hati-hati. Sumpah ini kayak jalan baru dah. Joglo Jakbar dong. Jonggol. Wow, nanjak nih. Bukan halangan. Motor ini bukan halangan. Mau nanjak mau apa, gas terus. Gila sih. Lu rasain RPM bawah langsung keluar 100 horsepower ya, kayak gini rasanya. Kayak power instan.
Seru. Punten. Wuhu. Nggak hilang momentum. Gigi 4 loh, masih ngisi brother. 2 silinder inline belum tentu ngisi ini loh, serius. Enak jalan turunan. Kalau jalan turunan terus nikung tuh kayak aduh berat banget. Rasanya kayak nahan. Tunggu dulu. Apakah ini hujan? Kayaknya embun deh. Kayaknya embun. Semoga embun. Mamma mia. Oke, aman. Tapi kalau soal suara mungkin Akra nggak begitu bacot, tapi soal performa Akra nomor 1 bos. Itu yang gue tahu sih. Lanjut terus, kita coba sampai benar-benar Bang. Dia lupa. Dia lupa kalau harus minggir. Lawak nih. Seru ya lewat jalur yang entah ini ada di mana. Cukup intens saudara-saudara. Wih, sport-sport tuh. Pas banget sama jalanan kayak gini, karakter suspensinya. Apa karena udah oleng juga yang belakang, jadi lebih enak pembalan. Ya, sepertinya juga udah mulai ini ya. Mulai mirip-mirip lagi nih. Nanti jalanannya. Soalnya tembus-tembusnya ternyata lewat ini lagi. Pada larang Cimahi. Ya sudah, nggak apa-apa. Aduh, hidung gua gatal banget dari tadi. Jadi mikirin tahu tadi kan macet tuh, gua nggak bisa, tangan nggak bisa gerak-gerak kan, fokus aja gitu kan. Tiba-tiba hidung gatel tuh tadi. Juga jadi ngebayang kalau astronot gimana anjir. Gak kerasa perjalanan sudah mulai menjelang maghrib nih, dan gua ngeliat waktu ternyata sudah jam 5 sorean. Karena kita jalurnya juga ujung-ujungnya tembus ke arah Padalarang nih, yang dimana nanti tembusannya itu kita akan ngelewatin jalan Bukit Pasir sana. Wah, ternyata guys padat sekali, karena juga memang sudah menjelang mau buka puasa gitu kan. Jadinya orang-orang pada ngabuburit, terus juga pada beli takjil. Wah, ya udah, itu mah gue benar-benar menikmati kemacetan yang cukup panjang juga sebenarnya. Cuman kerennya lagi Aprilia RS660 ini gak ngerasa panas sih gue. Benar-benar masih manusiawi lah si motornya ini kalau misalnya teman-teman pakai motor ini untuk macet-macetan. Dan setelah sudah melewati jalur Bukit Pasir yang jalanannya ya begitulah ya guys, belok-belok, banyak truk, banyak mobil, terus juga jalanannya banyak pasirnya, terus juga banyak bumpy-bumpy-nya. Ternyata motor ini tuh cukup capable juga sih untuk kita manuverin dengan kondisi jalanan yang seperti tadi gue jelaskan. Tapi saat kita melewati jalanan tersebut ternyata ini ada gerimis rintik-rintik sedikit, sampai akhirnya ya udah jalanannya nih cukup basah. Akhirnya gue lebih perlahan dan lebih santai. Sambil jalan gue juga melihati jam juga, ternyata sudah mau buka gitu kan. Udah menunjukkan pukul 17.40 nih, dan waduh macet total guys ya. Mantap jiwa nih daerah Padalarang nih. Karena memang udah jam-jam krisis gitu kan, menjelang buka puasa mau di kota manapun harusnya sih macetnya kayak begini gitu ya. Sampai nggak jalan, sampai kayak ya gitulah guys, kalian paham lah apa yang gue maksud. Tapi alhamdulillah akhirnya kita menemukan spot untuk buka puasa di pom bensin. Jadi gue berhenti dulu, gue batalin dulu, gue rehat dulu sambil ya. Ternyata juga banyak banget pemudik-pemudik yang berhenti untuk buka puasa di sana. Terus juga sambil istirahat, sambil sebenarnya juga kita tuh ada beberapa interaksi sama para pemudik yang lain yang menggunakan motor. Wah, gokil sih guys. Gue bener-bener salut banget sama orang-orang yang memang mudik pakai motor tuh bawa barangnya banyak banget. Ada yang bawa kardus, ada yang bawa koper. Ada yang memang satu motor tuh 2 orang, 3 orang. Wah, pokoknya hati-hati di jalan, alon-alon sing penting kelakon, yang penting selamat sampai tujuan. Dan setelah dari sini akhirnya lanjut lagi guys, gua menuju ke tujuan gue, yaitu di kota Bandung. Karena memang dari Cimahi sini harusnya sudah dekat. So kalau begitu, enjoy the video. Berhenti cuma buat buka. Tadi udah buka seadanya dulu ya kan, makan cemilan coklat, air putih udah gitu doang. Terus isi bensin, alhamdulillah di sini ada debitnya. Buset, Pertamina nih jarang sekali ada debit. Oke.
Ini udah semua aman harusnya. Tapi enak sih sejauh ini, walaupun ada beberapa poin penting yang pengen gue share nanti. Cuman ya mungkin gak dalam video ini. Video kali ini kita fokus ke touring dengan mudik dengan RS660. Alhamdulillah, ini kita udah di Cimahi. Bentar lagi sampai Bandung. Let's go. Oh my god, daerah situ tuh gak cuma bulan puasa doang sih, tapi emang tiap hari ya, tiap sore lah pasti macet. Macetnya tuh kayak gitu. Ini apalagi sama bulan puasa, kayak double gitu. Ada yang pulang, ada yang beli takjil dan lain-lain. Pokoknya gua kalau mudik pasti ngonten. Tahun lalu kan kita mudiknya pakai CB 150X. Tahun ini kita pakai RS660. Siapa tahu ya kan, rezeki, nggak ada yang tahu. Cuman memang harganya ya fantastis. Setelah gua pikir-pikir kayak anjir, mahal juga ini motor. Oh, mirip-mirip sama Ducati Super Sport ya, 600-an kan. Oke. Waktunya kita pakai cruise control. Alright, pakai cruise control. Enak sekali ini cruise control. Inilah pentingnya kalau touring itu ada cruise control, jadi kita bisa melemaskan, merilekkan. Silakan dah ngebut-ngebutan, saya mau istirahat. Sumpah ini enak banget ya. Kepake loh cruise control, gak usah ngegas bro. Masih norak gue. Lumayan loh, bisa. Nyaring banget suaranya. Gila ya, Reking nyaring banget suaranya. Hebat sih. Ya maksud gue lumayan loh ada cruise control tuh, bikin relax aja dikit walaupun bentar. Apaan nih macet? Ada apa nih? Pasar malam guys, ya Allah. Ada aja yang bikin macet ya, ada aja. Yang lebih menyayangimu, yang lebih baik dariku, yang lebih bisa buatmu bahagia meski berat hati. Jadi ya sudah sampai di kota Bandung, alhamdulillah. Jadi ini ceritanya adalah 2 hari setelah gua sampai di sini. So far puas ya. Kita mengendarai Aprilia RS660 ini dipakai buat jalan jauh. Ya sebenarnya nggak jauh-jauh banget sih, kayak kurang lebih 160-an kilometer. Ya lumayan jauh, tapi sebenarnya ya motor ini tuh capable banget gitu. Kalau teman-teman mau motoran touring misalnya pakai motor ini buat dipakai jarak jauh tuh, ini tuh oke banget gitu. Karena terlepas dari bentuk dia yang sebenarnya kayak mirip-mirip motor sport Toulen ya kan, sport kayak super sport gitu, atau sekilas juga seperti kayak motor sport touring. Sebenarnya ini karakter motor ini tuh kayak menggait 2 dunia yang berbeda jadi satu gitu. Buat teman-teman yang para pecinta motor sport, terus juga buat teman-teman yang pecinta untuk yang suka touring. Dan ini dia, Aprilia RS660 ini adalah solusinya gitu. Memang sih kalau kita bicara soal harga, ini motor ini sangat fantastis juga gitu kan. Tapi terlepas dari kita bicara soal harganya gitu kan, motor ini tuh sebenarnya memiliki spesifikasi yang kalau kita ngelihat dari sisi teknologinya, ini tuh udah yang paling topnya gitu. Kenapa? Karena di kelas 600cc gak ada motor secanggih seperti kayak RS660 ini. At least untuk kategori motor sportnya. Karena kebetulan ini dia sudah all-lins, belakangnya aslinya dia nggak pakai all-lins. Terus juga knalpot dia aslinya juga nggak pakai Acra. Jadi seenggaknya gue tahu, oh kalau pakai all-lins untuk motor ini enak banget gitu. Sama si knalpotnya. Kalau knalpot sih ini nggak ada suara ya. Jadi memang dia pure ke performance-nya.
dari segi performance ada peningkatan. Jadi ini adalah gambaran buat teman-teman yang penasaran sama suaranya. Oke, mari kita dengerin. Sudah netral, oke sudah. Nah, kayak gini lah suaranya berarti ya, kurang lebih nih. Ya, jadi nggak berisik, tapi tetap ada karakternya gitu. Walaupun kalau udah pakai helm kayak, udahlah nggak ada suaranya gitu, kayak halus aja. Lebih ke suara mesin gitu jadinya. Dan juga kalau misalnya kita bicara soal konsumsi BBM-nya, motor ini tuh waktu kita jalan dari Jakarta menuju sampai tujuan di sini, itu kita benar-benar nggak ngisi bensin sampai kita akhirnya isi bensinnya tuh di Cimahi guys. Jadi benar-benar udah yang kritikal gitu bensinnya, karena memang gue juga pengen ngetes juga sekalian. Dan juga informasi tambahan, jadi ketika gue berangkat itu posisinya udah dalam keadaan sudah terisi, tapi nggak full tank ya. Gue cuma ngisi bensin tuh kurang lebih 150.000 apa ya kalau nggak salah, pakai sel super. Bisa dibilang ya gue jalan menuju Bandung itu benar-benar tidak full 15 liter. Lalu bicara soal untuk penggunaan jarak jauh, karena memang dia motor ini nunduk. Sebenarnya motor ini tuh dibilang nunduk enggak, tapi dibilang tegak enggak. Tapi kalau misalnya kita bicara soal sport touring, motor ini nunduk gitu. Cuman kalau kita bicara soal motor super sport gitu ya, motor ini ya agak sedikit lebih naik lah. Sama ini guys, cruise control. Walaupun memang gak gue pakai selama saat perjalanannya, tapi pas ketika gue udah sampai Bandung yang lewatin jalanan flyover yang Pasteur itu, gue pakein cruise control, enak banget gila. Salah satu fitur yang sebenarnya nggak kita kepikiran tapi ternyata kita butuh gitu. Racun sih sebenarnya, kalau gue bilang motor ini tuh cocok banget buat temen-temen yang pengen touring atau yang suka banget touring tapi masih pengen kelihatan sportnya. Opsinya ini satu-satunya yang menurut gue cocok dan pas gitu ya, RS660 ini. Ya sesuai dengan karakter gue juga sih, cuman ya itu tadi ya, gue masih menimbang-nimbang dengan harga yang memang 600 jutaan, kira-kira apakah worth it di RS660 ini, ataukah ada pabrikan lain contohnya kayak Ducati yang Super Sport 950S gitu kan. Paling seperti itu aja video mudik kali ini bersama dengan Aprilia RS660. Dan sekali lagi guys, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin karena ya by the time gue bikin video ini besoknya sudah lebaran. Semoga teman-teman bisa menikmati waktunya bersama keluarga, dan bagi teman-teman yang masih dalam perjalanan mudik, hati-hati di jalan. Dan bagi teman-teman yang belum mudik, mungkin setelah lebaran biasanya kan juga ya dipersiapkan segalanya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kita sambut hari kemenangan ini dengan sukaria, dengan kebahagiaan, dengan rasa syukur gitu kan. Sekali lagi terima kasih banyak Aprilia Indonesia. So kalau begitu ditunggu aja video full reviewnya, karena dalam video kali ini kan gue cuma kayak kasih gambarannya aja. Pokoknya full reviewnya menyusul. Kalau begitu terima kasih yang sudah menonton. I'll see you in the next video. Bye bye. Peace.